Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-khairu wassaru fi masyiatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa afdalin nabiyyin. Ya hayyu ya qayyum, ya hannan ya mannan, ya dayan ya sultan, ya dzul jalali wal ikram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd fa ya ayyuhan nasu taqullah
Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Shadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin, hadirin sedang jemaah salat Jumat yang insyaallah mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala yang kita yakini, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, baik itu berupa nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam, nikmat Islam, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita yaitu nikmat kesempatan. Kesempatan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan untuk selalu mensyukuri atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Makanya pada kesempatan yang berbahagia ini sudah sepantasnya lah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Di belakang daripada itu, salat bersampulkan salam tetap tercuali limpahkan kepada penghulu alam, seorang pejuang Islam yang gagah berani mengangkat senjata di medan perang, disegani lawan maupun kawan, akan tetapi beliau selalu bercucuran air mata apabila berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengirimkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan yang berbahagia ini, melalui mimbar khutbah kita pada siang hari yang berbahagia ini, khatib tidak akan pernah bosan-bosannya menghimbau kepada diri khatib sendiri khususnya dan umumnya kepada kita semua. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata benar-benar takut kepada Allah, mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta meninggalkan segala larangan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sudah menyadari kenapa setiap khatib yang melaksanakan khutbah pada hari Jumat, khatib selalu berpesan kepada dirinya serta berpesan kepada kita semua agar apa? Agar selalu mengingatkan sesungguhnya kullu nafsin za'iqatul maut. Sesungguhnya setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Sudahkah kita menyadari tidak ada yang bisa menjamin kehidupan kita untuk hari ini, tidak ada yang bisa menjamin kehidupan kita untuk sore nanti, bahkan untuk sore esok. Kapan Allah Subhanahu wa taala telah menghendaki nyawa kita, rahasia kematian itu ialah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila ia ingin menghendaki suatu nikmat ataupun mencabut suatu nikmat nyawa dari hambanya, dia tidak akan pernah memberitahu kepada hamba yang tersebut. Untuk itu, marilah kita senantiasa selalu meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah. Agar apa? Agar menjadi modal untuk kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hadirin sedang jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan berbahagia ini, khatib akan membawakan sebuah tema yang berjudul ada dua pesan yang perlu diamalkan setelah Ramadan pergi meninggalkan kita. Hadirin yang berbahagia, mungkin setiap kita sudah menyadari sesungguhnya bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah telah meninggalkan kita. Kapal Ramadan telah berlayar jauh meninggalkan kita semua. Tetapi ada beberapa pesan yang perlu kita ingat serta beberapa pesan yang perlu kita amalkan setelah Ramadan itu pergi meninggalkan kita. Selama bulan Ramadan, mulai kita melaksanakan sholat tarawih pada malam pertama
di situ amal Ramadan itu mulai kita laksanakan. Seperti contoh melaksanakan solat tarawih. Setelah solat tarawih kita lanjutkan dengan tadarus Al-Quran. Malamnya sekarang kita beribadah untuk solat tahajud, witir, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Disambung untuk sore esoknya, hari esoknya terkadang kita selalu bersedekah, membantu fakir miskin dan anak yatim dan lain sebagainya. Nah, setelah Ramadan itu pergi, mampukah kita melaksanakan, mampukah kita mempraktekkan pesan-pesan yang terjadi di dalam bulan suci Ramadan? Semua amalan yang kita laksanakan di dalam bulan suci Ramadan, bisakah kita mempraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari di luar dari bulan suci Ramadan? Itu pesan yang pertama. Kenapa? Dengan kita mempraktekkan semua amalan yang sudah kita laksanakan di dalam bulan suci Ramadan, kita laksanakan pada bulan-bulan setelah itu menandakan bukti kita meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang pertama ialah meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah Ramadan itu pergi meninggalkan kita. Itu yang pertama. Sudahkah kita mampu mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari amalan yang kita kerjakan selama ini? Jika kita mampu mempraktekkan sebuah amalan yang kita kerjakan di dalam bulan suci Ramadan, kita praktekkan, kita laksanakan di bulan-bulan seperti ini, itu menandakan kita bisa meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus meningkatkan keimanan kepada Allah? Sudahkah kita mengetahui, seperti khatib jelaskan pada mukaddimah tadi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin mencabut nyawa seseorang, Allah tidak akan pernah memberi kabar kepada kita sore nanti kita akan dicabut nyawanya, malam nanti kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, siang esok kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan pernah mengatakan hal yang sedemikian untuk itu kepada kita. Tetapi perlu kita sadari, ini merupakan momentum yang terbaik untuk kita. Ini merupakan modal yang terbaik untuk kita, persiapan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jika kita memperbanyak sedekah, jika kita memperbanyak solat 5 waktu. Kemarin dalam bulan suci Ramadan, asal setiap muazin mengumandangkan azan di masjid, kita selalu bergegas meninggalkan semua pekerjaan kita yang kita kerjakan di rumah, langsung kita mengikuti solat berjemaah di masjid. Itu kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Nah, setelah Ramadan itu pergi meninggalkan kita, kapal Ramadan telah jauh berlayar meninggalkan kita. Coba kita praktekkan, coba kita ingat, kita lihat, bisakah kita mempraktekkan itu dalam diri kita? Di saat muazin mengumandangkan azan nanti sore, mampukah kita mendatangkan masjid ini untuk meramaikan masjid, melaksanakan solat berjamaah? Mampukah kita? Kita tidak perlu mengajak orang lain, kita tidak perlu mengajak tetangga, kita tidak perlu mengajak sanak famili dan lain sebagainya. Akan tetapi siapa yang kita ajak ke masjid ini? Yang kita ajak ialah hati kita untuk terutama sekali melaksanakan perintah-perintah Allah. Seperti contohnya melaksanakan solat 5 waktu. Apalagi untuk melaksanakan solat berjamaah. Ma'asyiral muslimin, hadirin sedang jemaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin timbul suatu pertanyaan di dalam diri kita. Mulai kita lahir sampai saat sekarang ini tetap kita patuh kepada Allah. Siapa bilang kita tidak bisa patuh kepada Allah? Semuanya jawaban itu ada di dalam diri kita. Setelah sekian banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang namanya rezeki bersifat umum. Kenapa bersifat umum? Rezeki ini ada yang dinamakan rezeki nikmat sehat, rezeki nikmat sakit, nikmat kesempatan, nikmat kesempatan serta nikmat keislaman maupun nikmat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu merupakan rezeki dari Allah. Tetapi setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang berlimpah ruah kepada kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan kebun yang lebar kepada kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan pangkat jabatan kepada kita, sudahkah kita ingat kepada Allah? Terkadang begitu banyak nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat kesempatan, serta nikmat-nikmat yang lainnya. Apabila datang panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk suruh solat ke masjid,
Di saat muazin mengumandangkan azan, kita hanya diam termenung di rumah, sementara kita hanya cukup duduk dan diam serta nonton bersama keluarga kita di rumah. Mana panggilan itu kita abaikan? Kemana panggilan-panggilan Allah itu kita buatkan? Sementara Allah yang memanggil kita melalui muazin yang mengumandangkan azan di masjid. Di saat kita diberi kebun yang luas, hasil yang memuaskan, tetapi apabila ada orang meminta kepada kita, sudahkah kita memberi perbantuan kepada mereka? Karena apa? Orang yang mendatangi rumah kita untuk meminta sumbangan itu merupakan perintah dari Allah. Dengan hal yang sedemikian, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita bersedekah melalui orang tersebut. Tetapi semuanya itu terkadang banyak kita abaikan. Kenapa kita bisa abaikan? Kenapa khatib bisa menyampaikan banyak kita abaikan? Karena sesungguhnya di saat rezeki itu banyak datang kepada kita, banyak kita lupa kepada Allah. Tetapi apabila rezeki itu berkurang dari kita, di saat nikmat sakit datang kepada kita, rezeki yang tersendat datang kepada kita, baru kita ingat kepada Allah. Ya Allah, kapan Engkau beri saya kesehatan? Ya Allah, kapan Engkau cukupkan rezeki buat saya? Tetapi kita tidak menyadari apa yang kita kerjakan hari ini itu merupakan balasan dari perbuatan-perbuatan kita yang telah lupa kita laksanakan selama ini. Ma'asyiral muslimin, hadirin sedang jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha wallahu khairum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, dan hendaklah setiap diri memberikan apa yang telah diperbuatnya, menyadari apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan berbuat baiklah engkau kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa-apa yang telah kamu perbuat. Nah, di sini firman Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kepada kita melalui firman-Nya. Allah menyuruh kepada kita untuk selalu berbuat baik kepada kita. Kenapa? Kenapa kita selalu dianjurkan untuk selalu berbuat baik? Kita terkadang selalu sering menggunjing teman seiring, menggunting dalam lipatan, memfitnah, berbohong dan lain sebagainya. Sesungguhnya apa yang telah kita perbuat, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa-apa yang tidak kita ketahui. Ma'asyiral muslimin, hadirin sedang jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua yaitu umur kita terbatas dan esok akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita menyadari menyangkut dari mukaddimah yang telah khatib sampaikan tadi, kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan yang namanya kematian. Yang namanya kematian itu ialah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Di sisa umur-umur kita ini, mari kita selalu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisa umur kita ini, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi umur yang baik kepada kita. Mari kita pergunakan umur-umur ini kepada jalan-jalan yang baik. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan kepada rasul-rasul yang selalu berpesan, pergunakanlah hal-hal yang baik ini. Apa-apa yang engkau kerjakan pada hari ini, maka sesungguhnya semuanya itu akan engkau terima pada hari esoknya. Allah Subhanahu wa taala akan membalas semua apa yang telah kita kerjakan. Apabila kita mengerjakan sesuatu hal yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan. Apabila kita mengerjakan suatu kejelekan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan suatu kejelekan pula. Tetapi kapan Allah balas semua itu? Jika kita berbuat baik kepada seseorang, Allah tidak akan pernah membalas semua itu esok harinya. Jika kita berbuat kejelekan kepada seseorang, Allah tidak akan pernah membalas kejelekan itu pada sore nantinya. Tetapi kapan Allah Subhanahu wa taala membalas semua itu? Apabila kita sudah lupa dengan kejadian yang sudah kita kerjakan hari ini. Apakah bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, 5 tahun dan 10 tahun yang akan datang, baru Allah balas apa yang telah kita perbuat hari ini. Jika jelek kita perbuat, jeleklah yang akan kita terima hari esok. Jika baik kita perbuat, maka baik pula yang akan kita terima untuk masa yang akan datangnya.
May yazra' yahsud. Barang siapa yang menanam, pasti dia akan memetik. Jika dia menanam kebaikan, kebaikan akan dia petik. Apabila dia menanam kejelekan, kejelekan pasti dia akan tuai. Ma'asyiral muslimin, hadirin sedang jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin untuk kesimpulannya pada khutbah kita pada siang hari berbahagia ini, yang pertama sekali ialah marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita tidak bisa menjamin hidup di atas dunia ini, karena sesungguhnya yang namanya kematian, pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala merupakan rahasia Allah dengan makhluknya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pesan yang perlu kita amalkan ialah mari di sisa umur-umur kita ini yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Mana tahu suatu saat nanti jika kita bisa berbuat kebaikan, maka Allah akan membalas dengan suatu kebaikan. Tetapi sebaliknya, jika kita berbuat kejelekan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan kejelekan. Ma'asyiral muslimin, hadirin sedang jemaah salat Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah ringkas kita pada siang hari berbahagia ini. Mudah-mudahan apa-apa yang telah khatib sampaikan tadi dapat kita ambil iktibarnya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabawna shighara. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la hajata min hawaiz dunya wa 'adzabil akhirah illa qadaita ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah.